Oke, jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi. Korelasi menurut Sugiono pada tahun 2017, korelasi adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui keratan hubungan antara dua variabel atau lebih dengan data berbentuk interval atau rasio. Dan sumber data dari variabel tersebut sama. Tingkat keeratan bergerak pada interval min 1 kurang lebih R kurang lebih plus 1 yang bergantung pada arah dari korelasi nihil, positif, dan negatif. Yang pertama di sini semakin mendekati plus 1 artinya korelasi positif. Yang kedua semakin mendekati min 1 artinya korelasi negatif. Dan yang ketiga semakin mendekati 0 artinya tidak ada korelasi. Nah, di samping sini bisa dilihat ya gambar grafik tanda koefisien korelasi, di mana Y adalah nilai matematika atau math score dan X-nya adalah konsentrasi LSD, yang mana hubungannya menunjukkan korelasi naik, korelasi turun, dan korelasi nol. Ya, selanjutnya ada macam-macam analisa korelasi pada statistika parametrik. Yang pertama, analisa uji korelasi produk momen atau person. Yang kedua, analisa uji korelasi ganda. Dan yang ketiga, analisa uji korelasi parsial. Selanjutnya, ada tabel interval korelasi. Interval korelasi terdapat angka 0,00 sampai 0,1199. Dan tingkat hubungannya terdapat sangat rendah, dan seterusnya. Selanjutnya, uji korelasi person. Nah, korelasi person adalah teknik untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel dengan data berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari variabel tersebut sama. Nah, di sini merupakan rumusnya. R sama dengan N sigma XI dikali dengan YI kurang dalam kurung sigma XI tutup kurung dikali dengan sigma YI dibagi akar dalam kurung N sigma XI dipangkatkan 2 kurang dalam kurung XI pangkatkan 2 tutup kurung, kemudian dikali dengan N sigma YI pangkat 2 kurang YI pangkat 2. R sama dengan sigma XY dibagi dengan akar sigma X pangkat 2 Y pangkat 2. Di mana R di sini adalah koefisien korelasi person, N banyaknya data, X variabel X, Y variabel Y, dan R pangkat 2 itu koefisien determinasi. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah untuk menghitung data korelasi. Yang pertama itu kita menentukan dulu hipotesis data yang akan diuji, yaitu hipotesis uji dua pihak. HO dibagi P sama dengan 0 dan H1 dibagi P tidak sama dengan 0. Nah, yang kedua kita menentukan persen kesalahan atau alfa yang terdiri dari 1%, 2%, 5%, 10%, dan seterusnya. Yang ketiga, kita membuat tabel penolong yang sesuai dengan rumus menghitung data korelasi person. Dan yang keempat, kita mengeneralisasikan hasil perhitungan dengan R-tabel. Nah, selanjutnya ada contoh tabel penolong dan R-tabel. Ya, di sini bisa dilihat ya tabel penolong untuk menghitung korelasi person. Dan di sebelahnya ada R-tabel korelasi person. Ya, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa dan kalori yang dikonsumsi per hari. Dalam hal ini memiliki tujuan, apakah ada hubungan korelasi antara berat badan dengan konsumsi kalori.
alfa sama dengan 5%. Di sini merupakan tabel hasil penelitian. Kalori atau per hari atau X terdapat 530 dan berat badannya atau Y terdapat 89. Yang kedua, kita terdapat 300 dan yang berat badannya terdapat 48. Yang ketiga, 358 dan berat badannya atau Y 58 dan seterusnya. Di mana di sini X adalah jumlah kalori atau per hari atau variabel bebas, dan Y adalah berat badan atau variabel tak bebas atau terikat.